MC Friend, buat kamu yang lagi bingung nih mencari destinasi wisata pantai yang ada di Jawa Barat, gak perlu bingung karena Kinca punya rekomendasinya. Seperti apa? Simak selengkapnya cuma di Zona Khatulistiwa. Hai MCU Friend, ketemu lagi barengan Kinca Bakti tentunya di Zona Khatulistiwa. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau Indonesia memiliki banyak pantai yang menarik untuk dijadikan tempat wisata. Dari Sabang sampai Merauke, kamu bisa mengunjungi berbagai pantai untuk menikmati keindahannya. Begitu juga pantai yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, Kinca udah punya rekomendasinya nih. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar kamu nggak ketinggalan episode yang ada di Zona Khatulistiwa. Penasaran? Yuk, mari kita simak. Halo MC Friends, balik lagi di Zona Khatulistiwa, persembahan Music City FM. Selain kekayaan alam yang melimpah, beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat juga memiliki pantai-pantai yang indah loh. Gak cuma di Bali yang dikenal dengan keindahan pantai dan pasirnya yang putih bersih. Beberapa pantai di Provinsi Jawa Barat juga patut kamu tengok. Yang pasti keindahannya nggak perlu diragukan lagi. Jika bicara soal popularitas sederetan pantai yang ada di Provinsi Jawa Barat, tentunya tidak kalah indah nih dibanding dengan pantai-pantai lainnya yang ada di wilayah Indonesia. Pantai-pantai yang ada di Provinsi Jawa Barat tentunya layak untuk didatangi. Nah, jika MC Friends ingin tahu sejumlah pantai bagus dan menarik di beberapa daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat, di episode Zona Khatulistiwa kali ini telah merangkumnya untuk MC Friends. Pantai Batu Karas. Kawasan wisata Pantai Batu Karas merupakan salah satu kawasan pantai yang berada di lokasi peta Jawa Barat. Pantai Batu Karas ini menjadi wisata kolaborasi antara objek wisata Pangandaran dan Pantai Batu Hiu yang juga berada tak jauh dari lokasi Pantai Batu Karas ini. Yang membuat pengunjung tertarik akan pantai yang satu ini yaitu suasana menenangkan yang diciptakan oleh deburan ombak laut yang bersahabat dan pantainya yang landai. Nah, pantai yang berjarak kurang lebih 34 km dari Pangandaran ini membuat wisatawan betah untuk berlama-lama di kawasan ini. Selain panorama yang indah dengan angin yang sepoi-sepoi, pengunjung dimanjakan juga dengan berbagai fasilitas yang tersedia di sana. Tak hanya menikmati keindahannya saja, pengunjung juga diperbolehkan untuk menjajal memeluk laut dengan berselancar manja di kawasan Pantai Batu Karas ini. Pantai dengan sejuta keindahan ini juga memiliki sejuta wahana dan fasilitas untuk menunjang keamanan dan kenyamanan wisatawan nih. Jika kalian sudah menikmati keindahan dan nuansa ketenangan dan sudah tercapai di sana, kita bisa mencoba suatu fasilitas pondok wisata yang dilengkapi dengan arena bermain. Kawasan ini sangat cocok bagi kalian yang mempunyai balita atau usia anak-anak untuk diajak ke fasilitas yang satu ini. Bagi kalian yang ingin bermain di Laut Batu Karas, kalian bisa berenang aman di tepian laut dengan menyewa ban yang ada di sekitar pantai. Atau bagi kalian yang ingin menguji adrenalin dan jago berselancar, kalian tidak perlu membawa papan selancar dari rumah. Karena di kawasan ini tidak hanya menyewakan ban renang, namun juga menyewakan papan selancar. Selain itu di pantai ini juga tersedia musola dan penginapan yang tak jauh dari pantai. Jadi jangan khawatir ya MC Friends, kalau kamu mau menginap di sekitar Pantai Batu Karas ini. Untuk memasuki kawasan wisata ini
bisa dibilang cukup unik karena tiket masuk kawasan ini dihitung berdasarkan bagaimana kamu mencapai lokasi ini. Kalau kamu seorang pejalan kaki, kamu hanya perlu membayar tiket masuk sebesar 1.500 saja. Sedangkan pengendara motor rupiah dikenakan tarif sebesar Rp4.000 dan mobil dengan ketentuan jenis kendaraan yang berbeda juga dikenakan tarif yang berbeda juga loh. Misalnya mobil dengan kategori Jeep atau sedan, kalian dikenakan tarif Rp10.000. Sedangkan mobil biasa sebesar Rp17.000. Nah, kapasitas orang yang lebih banyak akan dikenakan biaya Rp22.000. Demikian juga dengan bus. Kategori bus kecil, sedang, dan besar dikenakan tarif berbeda, masing-masing sebesar Rp32.000, Rp50.000, dan Rp80.000. Pantai Madasari. Pantai Madasari memang masih jarang terdengar sebagai objek wisata di Pangandaran. Pantai Madasari ini mempunyai sejuta pesona yang masih belum banyak diketahui oleh para wisatawan, sehingga tempat ini masih jarang dikunjungi. Tapi sekali kamu mengunjungi tempat ini, kamu pasti ingin kembali lagi suatu hari nanti. Pantai Madasari memiliki nama lain, yaitu Pantai Bulben atau akronim dari Bulak Benda. Pantai ini menawarkan keindahan panorama alam yang masih asri dan belum terjamah oleh tangan usil manusia. Hingga saat ini Pantai Madasari masih dikelola oleh warga sekitar. Lokasinya sendiri jauh dari kota Pangandaran, sehingga membuat pantai ini bagaikan surga tersembunyi yang tidak banyak diketahui. Pantai ini merupakan salah satu pantai yang cocok nih buat kamu yang suka melakukan aneka jenis olahraga air. Tapi kamu harus membawa perlengkapan yang kamu butuhkan sendiri, karena tempat ini belum menyediakan penyewaan alat olahraga air. Selain itu, kamu juga bisa memancing dengan berdiri di bebatuan karang yang banyak terdapat di pantai ini. Tempat ini juga sering dijadikan tempat makan bersama di pinggiran pantai, atau dalam bahasa Sundanya disebut babajakan. Nah, selain cocok untuk olahraga air, pantai ini juga memiliki keindahan yang luar biasa. Hamparan pasir putih yang begitu luas membentang pesisir Pantai Madasari akan menyambut ketika kita menginjakan kaki di kawasan pantai ini. Pemandangan khas yang disajikan oleh Pantai Madasari adalah adanya pulau-pulau kecil di sekitar pantai yang berjumlah 6 pulau. Pulau-pulau itu bernama Batu Sebrotan, Batu Gedogan, Pulau Batu Loit, Caruik, Legok Candu, dan Pandan Nyampai. Nah, kalau kamu menginginkan untuk menghindari kebisingan kota sejenak, Pantai Madasari adalah tempat yang tepat. Di sini kamu bisa menemukan suasana pantai yang tenang dan nyaman untuk beristirahat dan menikmati liburan sambil menikmati pemandangan yang sangat alami. Hati-hati ya saat pantai surut, karena di daerah ini banyak terdapat bulu babi yang akan terinjak yang akan membuat kaki kamu gatal dan pegal. Pantai ini terletak di sebuah desa bernama Masawah, Kabupaten Cimerak yang terletak di sebelah pantai Batu Karas yang sudah sangat populer itu. Dari Batu Karas, kamu bisa menempuh perjalanan sejauh 18 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Kalau dari kota Pangandaran, kamu akan memakan waktu sekitar 45 menit. Cukup jauh memang, tapi kalau kamu sudah sampai lokasi, jauhnya perjalanan akan terbayar dengan pemandangan indah. Untuk harga tiket masuknya murah kok, hanya berkisar antara Rp2.500 hingga Rp85.000. Salah satu lokasi paling favorit dan bahkan menjadi ikon utama pariwisata Pangandaran adalah Pantai Pasir Putih Pangandaran. Lokasi di mana ada hamparan pasir putih ini adalah spot yang paling banyak dikunjungi oleh banyak wisatawan. Di sana pengunjung bisa bermain pasir, berfoto, bermain air, dan bahkan ada juga yang berenang. Nah, for your information YMC Friends, kalau sebagian orang mengatakan jika dengan berwisata di Pantai Pasir Putih akan memberikan kesan serasa kita sedang berwisata di Pulau Dewata, Bali. Dengan begitu, kalau kamu belum punya uang untuk berkunjung ke Bali,
berkunjunglah terlebih dahulu ke Pantai Pasir Putih ini. Salah satu cara untuk bisa mencapai lokasi Pasir Putih Pangandaran yaitu dengan melewati cagar alam, baik di barat atau timur. Dengan begitu, kamu bisa menikmati sambil berjalan-jalan menikmati keindahan cagar alam yang ada di kawasan tersebut. Namun, memang kamu perlu memastikan dulu nih bahwa tempat ini ditutup pada jam 5 sore dan akan dibuka lagi esok harinya. Nah, kalau kamu mau lewat sini, sebaiknya jangan lebih dari jam 5 sore ya. Lokasi ini juga bisa menjadi salah satu lokasi yang tepat untuk kamu mengajak anak-anak berwisata sekaligus mengedukasi mereka tentang beberapa pengetahuan seperti flora dan fauna sebelum pergi ke Pantai Pasir Putih. Setelah berjalan di cagar alam, kamu bisa sampai ke Pantai Pasir Putih yang cukup indah itu. Di sana, kamu akan menemukan banyak orang apabila di hari libur karena memang ini menjadi spot favorit. Ada beberapa aktivitas yang bisa kamu lakukan seperti bermain gunung-gunungan menggunakan pasir, tidur di atas atau ditutupi oleh pasir putih yang halus, atau bermain bersama ombak. Kamu juga bisa mengabadikan baik foto sendiri atau bersama teman dan keluarga dengan spot view yang sangat indah. Ada banyak juga loh yang melakukan prewedding dan pemotretan di sana. Yang tak kalah menarik, kita juga bisa melakukan snorkeling. Nah, untuk bisa snorkeling, kita bisa menggunakan beberapa jasa penyewaan fasilitas snorkeling yang ada di sekitar Pantai Pasir Putih tersebut. Kalau kamu belum mahir, nggak usah khawatir, karena mereka siap mengajarkan kamu tentang cara snorkeling yang baik dan benar. Sementara itu, untuk bisa mencapai lokasi spot snorkeling yang indah dan menarik, kamu bisa menyewa perahu untuk bisa sampai di sana. Sebaiknya, jika kamu mau snorkeling, kamu nggak sendiri, tapi ajak teman-teman kamu ya, supaya bisa mendapatkan sensasi yang berbeda, bersenang-senang bersama mereka. Pantai yang memiliki pasir putih memang terkadang lebih berkelas, begitupun yang ada di Pangandaran. Nah, maka dari itu, buat kamu yang ingin menikmati sensasi liburan seperti di Bali, segera kunjungi Pasir Putih Pangandaran. Menikmati keindahan pesona wisata Pantai Pasir Putih Pangandaran, kita nggak akan kehilangan banyak biaya kok, karena harga tiket masuk Pantai Pasir Putih sangatlah terjangkau. Kita cukup membayar retribusi tiket sebesar Rp10.000 per orang. Tapi kalau kamu menggunakan kendaraan pribadi, siap-siap ya, karena kamu harus memberi tambahan biaya parkir. Cukup Rp3.000 aja untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Banyak sekali fasilitas dan spot wisata yang bisa kita nikmati, seperti perahu wisata maupun snorkeling, dengan biaya Rp50.000 saja untuk masing-masing spot wisata. Wah, ini banget ya MC Friend, pantai-pantai yang ada di Provinsi Jawa Barat. Seperti yang tadi kita lihat ya MC Friend, ada Pantai Pangandaran yang terkenal dengan keindahan alamnya. Apalagi kamu bisa melihat sunrise dan juga sunset ketika berkunjung ke sana. Setelah itu kamu juga bisa datang ke Pantai Batu Karas buat kamu yang hobi surfing. Kamu bisa datang bersama teman kamu ya. Apalagi di sana itu juga disediakan tempat penyewaannya. Jadi kamu nggak perlu repot untuk membawa papan selancarnya ya MC Friend. Terus juga ada pantai yang gak kalah menariknya, yaitu Pantai Batu Hiu yang mirip dengan Tanah Lot Bali. Aduh, dijamin bakal puas deh ketika berlibur ke sana ya. Nah, satu lagi nih MC Friend, ada pantai yang menurut Kinca sih keren banget buat kamu yang hobi snorkeling. Karena selain kamu bisa menikmati keindahannya, kamu juga bisa asik untuk snorkeling bareng teman-teman kamu. Gimana? Seru kan? Kalau ngomongin keindahan
keindahan pantai yang ada di Jawa Barat itu nggak ada habisnya ya MC Fran. Nah, kali ini Kija mau ajak kamu untuk melihat pemandangan pantai yang ada di Sukabumi. Buat kamu yang punya rencana liburan ke Sukabumi, nah kali ini Kija punya rekomendasinya nih. Kira-kira apa dan di mana aja sih yang bisa kamu explore? Yuk mari kita simak rekomendasinya. Sukabumi adalah kota destinasi wisata di Provinsi Jawa Barat yang kini semakin ramai pengunjung. Kota Sukabumi bisa ditempuh sekitar 4 hingga 5 jam dari Jakarta menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Kebanyakan wisatawan datang ke Sukabumi untuk menyaksikan keindahan Pantai Pelabuhan Ratu. Nah, selain Pantai Pelabuhan Ratu, ternyata masih ada banyak pantai yang tak kalah indahnya di Sukabumi. Beberapa pantai masih belum banyak diketahui wisatawan karena letaknya yang tersembunyi. Oleh karena itu, kamu wajib berkunjung ke pantai di Sukabumi yang tersembunyi ini agar bisa lebih dulu menikmati dan memamerkan surga yang belum banyak diketahui orang lain. Rekomendasi selanjutnya ada pantai-pantai dari Sukabumi nih. Ada Pantai Ujung Genteng yang merupakan salah satu objek wisata pantai yang ada di ujung paling barat Provinsi Jawa Barat. Jikalau kamu mendambakan suasana piknik di pantai yang bernuansa alam indah, alami, asri, dan jauh dari hingar-bingar perkotaan, maka Pantai Ujung Genteng ini adalah tujuan yang paling tepat. Lokasi pantai ini memang cukup jauh dari pusat keramaian dan aksesnya juga cukup sulit sehingga masih jarang orang atau wisatawan yang datang ke pantai ini. Hal ini bukannya menyurutkan minat wisatawan yang menyukai tempat-tempat sepi, namun indah untuk didatangi ini. Justru lokasinya yang sepi akan menghadirkan ketentraman jiwa yang akan mengusir segala kegundahan hati. Karena masih sedikit jumlah wisatawan yang datang, maka lokasi atau kawasan Pantai Ujung Genteng ini selalu bersih dari sampah yang biasanya kita temukan di tempat-tempat wisata yang terkenal dan ramai oleh pengunjung. Hal ini tentu saja akan menambah kenyamanan bagi kamu yang datang berlibur ke pantai ini. Nah, menariknya lagi, hamparan pasir putih yang dimiliki Pantai Ujung Genteng serta bentangan air pantai yang kebiruan menjadi spot foto yang sangat cantik. Jadi, kamu bisa berpose di tengah hamparan pasir tersebut dan menjadikan bentangan lautannya sebagai background foto. Sementara itu, jika kamu gemar dan suka melihat sunrise dan sunset, Pantai Ujung Genteng ini juga merupakan tempat yang sangat tepat untuk melihat kedua fenomena tersebut. Penasaran kan lokasinya di mana? Catat ya, Pantai Ujung Genteng berada tepat di Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lokasinya cukup jauh dari pusat kota Sukabumi, yaitu berjarak sekitar 110,9 km. Jika ditempuh dengan kendaraan, maka akan memakan waktu sekitar 3 jam lebih. Kamu bisa datang ke pantai ini kapan saja setiap hari selama 24 jam. Saat ini sih belum ada aturan khusus ya yang mengatur jadwal jam buka maupun tutup Pantai Ujung Genteng. Meskipun belum ada aturan mengenai jam buka maupun tutup, namun untuk memasuki kawasan ini, kamu harus membeli tiket masuk. Tiket Pantai Ujung Genteng dijual dengan harga Rp10.000 per orang setiap harinya, baik di hari kerja maupun libur. Lalu, bagi kamu yang datang dengan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum, kamu juga harus membayar karcis parkir dengan rincian Rp2.000 untuk sepeda motor, Rp5.000 untuk mobil, dan Rp10.000 untuk bus. Pantai Citepus. Siapa yang menyangka bahwa Sukabumi memiliki alam yang begitu indah? Apalagi wilayah pantainya, yang dikatakan dapat menjadi saingan pantai di Pulau Bali. Selain Pelabuhan Ratu, ada satu pantai yang tidak boleh terlewat, yaitu Pantai Citepus yang memiliki keindahan alami yang khas. Nah, objek wisata ini memiliki pasir pantai yang coklat muda dan ombak yang tenang. Tepat bagi wisatawan yang ingin datang untuk bersantai, dan yang pastinya pantai di sini juga sangat bersih. Tidak ada sampah berserakan di kawasan pantai. Warung-warung makanan serta toko aksesoris pun tetap tertata rapi. Keindahan Pantai Citepus memang membuat pantai ini tidak kalah dari pantai yang ada di Pulau Dewata.
Selain itu, ombak yang tenang serta air laut yang jernih membuatnya tampak semakin sempurna. Pepohonan di sekitar pantai pun turut memperindah pantai ini. Pohon kelapa, palem, hingga pohon ketapang mendominasi tepian pantai. Pepohonan ini juga dapat menjadi peneduh ketika berwisata di pantai ini. Berlama-lama berteduh di bawah pohon sambil menikmati lautan cukup menghibur dan membuat hati tenang ya. Selain keindahan alamnya, objek wisata ini juga telah ditata dengan rapi. Tampak bangunan-bangunan dari semen menghiasi kawasan ini. Ada jogging atau walking track, bangunan berbentuk bulat yang difungsikan sebagai pot sekaligus tempat duduk. Ada juga pembatas untuk taman-taman di tepian pantai. Cocok banget nih untuk menikmati sore hari sambil melihat sunset. Nah, untuk harga tiket masuknya sendiri cukup Rp10.000 aja untuk pengendara motor dan Rp30.000 untuk pengendara mobil. Lokasi pantai ini tepatnya berada di Kelurahan Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berjarak kurang lebih 64 km dari kota Sukabumi dan akan memakan waktu kurang lebih 2 jam berkendara. Pantai Batu Naga merupakan salah satu pantai yang berada di Sukabumi. Kita akan disuguhkan keindahan alam yang eksotis, ditambah lagi dengan bebatuan terumbu karang yang banyak ditemukan di tempat ini. Selain itu, Pantai Batu Naga ini memiliki hamparan pasir pantai yang begitu luas dan indah. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki oleh destinasi wisata yang satu ini. Untuk yang tertarik mengunjungi wisata Pantai Batu Naga, kita harus datang ke sebuah tempat yang berlokasi di Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pantai ini dahulu berasal dari nama Batu Punggung Naga atau dikenal Batu Naga. Nah, Batu Punggung Naga adalah batuan berbentuk duri hasil sedimentasi batu berusia jutaan tahun di Cileteh Pelabuhan Ratu Geopark. Kawasan Batu Naga kerap dikunjungi oleh peneliti, wisatawan, dan mahasiswa dengan berbagai macam tujuan. Ditambah lagi, pantai ini juga biasa mengadakan acara yang disebut Hari Nelayan atau yang biasa dibilang dengan hajat laut, yaitu upacara yang dilakukan oleh para nelayan di kota Sukabumi sebagai perwujudan rasa terima kasih mereka terhadap kemurahan Tuhan Yang Maha Esa dengan cara melarung sesaji ke laut lepas. Lokasinya berada di kisaran 60 km arah selatan dari pusat kota Sukabumi. Pantai ini terkenal mempunyai ombak yang terlampau kuat dan dikarenakan itu berbahaya bagi kita yang ingin berenang. Nah, jadi kita harus benar berhati-hati nih MC Friends. Pantai yang masih di sekitaran Pelabuhan Ratu ini juga secara topografinya berwujud perpaduan pada pantai yang curam dan landai, tebing karang terjal, hempasan ombak, dan hutan cagar alam. Tak hanya karena memiliki batu yang unik, Pantai Batu Naga ini juga memiliki pemandangan yang indah yang mampu membius siapapun. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan matahari terbenam dari tepian pantainya. Nah, pengelola pantai ini cuma mematok harga tiket masuk sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000 saja. Wah, murah ya! Ayo, makin bingung kan setelah melihat keindahan pantai yang ada di Sukabumi? Seperti yang tadi kita lihat MC Friend, ada pantai Ujung Genteng. Kamu bisa menikmati keindahannya, apalagi kamu juga bisa melihat penangkaran penyu yang ada di sana. Terus juga ada pantai Citepus seperti pantai yang ada di Bali ya. Wah, itu keren banget MC Friend. Dan satu lagi ada pantai Batu Naga. Kira-kira kamu mau liburan kemana dulu nih? Seru kan
FC Friend, jalan-jalan hari ini setelah melihat keindahan pantai yang ada di Jawa Barat. Mulai dari Pantai Pangandaran, Pantai Sukabumi, dan kali ini kita akan melipir ke pantai yang ada di Subang. Kira-kira seperti apa? Yuk mari kita simak rekomendasinya. Destinasi wisata Subang sangat beragam nih MC Friends. Mulai dari wisata gunung, curug, pemandian air panas, waterpark, hingga pantai. Nah, walaupun berada di pesisir utara, pantai-pantai di kabupaten ini memiliki keindahannya tersendiri loh. Pastinya dengan sajian pemandangan Laut Jawa. Berlibur ke Subang juga tidak pernah membosankan, apalagi dengan fasilitas yang semakin lengkap. Ada banyak aktivitas seru yang bisa dilakukan saat mengunjungi objek wisata pantai. Nah, Subang juga menyimpan ragam pesona wisata bahari nan eksotis yang menarik untuk dieksplor. Pantai Cirewang. Objek wisata Pantai Cirewang ini adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari libur. Objek wisata Pantai Cirewang memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sangat disayangkan kalau kamu berada di kota Subang tapi tidak sempat mengunjungi wisata pantai yang satu ini. Pantai Cirewang sangat cocok untuk mengisi kegiatan liburan kamu nih MC Friends. Apalagi saat liburan panjang seperti libur nasional atau hari libur lainnya. Pantai Cirewang sangat rekomen buat kamu semua, baik warga Subang ataupun dari luar Subang. Penduduk lokal daerah Subang juga sangat ramah kok terhadap wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Suasana laut merupakan hal yang selalu dicari oleh wisatawan ketika memutuskan untuk berlibur ke pantai. Di Pantai Cirewang, kamu bisa menikmati hembusan angin laut yang masih bersih dengan cukup kencang. Walaupun tidak semua pasir di kawasan Pantai Cirewang ini berwarna hitam, namun pasir yang berada di tepi pantai ini cenderung berwarna gelap dan bertekstur lembut. Pasir ini sangat nyaman untuk dipijak dengan telanjang kaki. Kamu juga bisa membangun istana pasir dari pasir yang lembut ini. Area pantai tidak memiliki garis batas yang jelas, seperti umumnya yang ada di pantai lainnya. Di pantai, kamu bisa melihat pemandangan hamparan laut yang luas dengan beberapa pohon yang membantu mengurangi panas dengan bayangannya di pantai. Jika kamu masih bingung di mana lokasi atau letak objek wisata Pantai Cirewang, kamu bisa mencarinya dengan mengetik objek wisata Pantai Cirewang di Pangalengan, Subang, Jawa Barat. Di search Google Maps aja. Nah, di Google Maps sudah ditandai di mana lokasi yang kamu cari. Harga tiket masuknya murah, hanya dengan Rp10.000 saja per orang. Kita sudah bisa masuk area wisata ini untuk menikmati keindahan alamnya. Pantai Kelapa Patimban. Wisata alam Pantai Kelapa Patimban di Subang adalah sebuah tempat wisata alam sekaligus pengunjung bisa berolahraga apapun, seperti bermain voli, bola pantai, atau hanya sekedar bermain pasir-pasiran saja. Terdapat juga pemandangan lainnya yang bisa dinikmati, seperti berjalan-jalan santai, menikmati suasana dan pemandangan pantai, atau hanya melihat dan sekedar duduk di bawah pohon kelapa yang tinggi menjulang. Wisata alam Pantai Kelapa Patimban di Subang sangat direkomendasikan untuk kamu yang butuh penyegaran dengan menikmati suasana pantai yang eksotis dan mempesona. Ada banyak spot foto yang instagramable yang bisa kamu kunjungi dan lokasi foto lainnya dengan berbagai tampilan spot yang berbeda. Nah, lalu kamu juga bisa berwisata kuliner khas Subang atau menikmati makanan-makanan yang ada di warung di tempat wisata alam Pantai Kelapa Patimban di Subang ini. Nah, kamu juga tidak perlu khawatir, fasilitas di Pantai Kelapa Patimban ini sangat banyak. Dengan area parkir yang cukup luas, musola, toilet, tempat makan, dan warung-warung kecil sudah tersedia. Wisata alam Pantai Kelapa Patimban di Subang berlokasi di Jalan Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pengunjung bisa menggunakan kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4 dan angkutan umum. Pantai Kelapa Patimban ini merupakan satu-satunya pantai yang memiliki keindahan dengan nuansa kelapa di pinggir pantai, serta dataran yang sangat luas.
Jadi, buat kamu yang mengunjungi Pantai Kelapa Patimban, nggak perlu khawatir lagi deh. Pantai Pondok Bali. Pantai Pondok Bali menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki Kabupaten Subang. Jika dulu akses jalan menuju pantai ini terbilang sulit, kini seiring berjalannya waktu, mulai banyak terjadi perbaikan infrastruktur di kawasan pantai ini. Akses jalan lebih baik dan aman untuk dilalui kendaraan wisatawan. Nah, selain memanjakan mata wisatawan dengan keindahan alam, Pantai Pondok Bali juga menyediakan arena bermain sebagai sarana hiburan. Bukan hanya arena bermain yang diperuntukkan untuk anak-anak saja loh, melainkan juga arena untuk voli pantai bagi orang dewasa. Wilayah pantai memang identik dengan panas yang menyengat, tapi di pantai ini kita akan mendapatkan suasana asri. Hal ini berhubungan dengan adanya hutan bakau di sekitar wilayah pantai. Selain untuk mencegah abrasi, hutan bakau ini juga menambah asri pemandangan sekitar. Kalau mengunjungi pantai, sudah pasti kita akan bermain air di bibir pantai kan? Selain bermain air di bibir pantai, di Pantai Pondok Bali kali ini kamu bisa menikmati keindahan dari atas laut lepas atau memancing di tengah laut dengan menyewa kapal nelayan. Harga sewa kapal juga terjangkau kok, cuma Rp10.000 hingga Rp20.000 aja per orang, tergantung kesepakatan dengan pemilik kapal. Untuk sampai di tempat wisata pantai ini, kalau kamu dari arah Jakarta nih MC Friends, kamu bisa menempuh rute melalui Tol Cikopo, lanjut lajur Pantura dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam perjalanan. Apabila telah sampai di Pemanukan, kamu tinggal melanjutkan perjalanan selama kurang lebih 15 menit untuk menikmati pesona lokasi wisata ini. Tiket masuknya murah, hanya Rp10.000 saja per orang. Tidak ada perbedaan tarif baik pada weekdays maupun weekend. Selain tiket masuk, kamu juga dikenakan tarif parkir ya. Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Nah, itu dia MC Frame beberapa wisata pantai yang ada di Subang. Salah satunya adalah Pantai Pondok Bali. Kamu bisa menikmati pemandangan pantai dan juga laut lepas. Kamu juga bisa memancing ikan dengan kapal nelayan ya, dan harganya juga murah kok, yaitu sekitar Rp10.000 sampai Rp20.000 aja untuk menyewa kapal tersebut. Aduh, jadi pengen ke sana deh. MC Friend, waktunya jalan-jalan lagi yuk. Kali ini Kija mau ajak kamu untuk menikmati keindahan pantai yang ada di Indramayu. Seperti apa yang bisa kamu eksplor? Yuk mari kita simak rekomendasinya. Pantai Indramayu. Indramayu adalah kabupaten yang berada di Jawa Barat. Batas di sebelah barat adalah dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Cirebon di Tenggara. Sebelah utara Indramayu berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Kabupaten Majalengka. Dan Kabupaten Sumedang adalah batas untuk wilayah sebelah selatan. Untuk MC Friends yang baru pertama berkunjung ke Indramayu, gak perlu khawatir nih. Karena di episode Zona Khatulistiwa kali ini, kita akan memuat destinasi wisata pantai di Indramayu dengan informasi lokasi wisata yang dapat memudahkan MC Friends untuk berlibur selama di Indramayu. Pantai yang pertama adalah Pantai Pulau Biawak. Provinsi Jawa Barat juga memiliki objek wisata yang mirip dengan Pulau Komodo di Pulau Nusa Tenggara Timur. Namanya adalah Pulau Biawak yang terletak di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tepatnya di sebelah utara Semenanjung Indramayu. Pulau Biawak adalah rumah bagi banyak kawanan biawak nih MC Friends. Pulau ini memiliki luas sekitar 120 hektar dan dinominasi dengan pantai dan hutan bakau. Pantai dan hutan bakaunya sendiri menjadi salah satu tempat wisata yang paling diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.
Taman bawah laut di kawasan ini masih sangat terjaga keasliannya. Bahkan hampir semua tempat di kawasan ini menjadi spot yang cantik untuk melakukan aktivitas fotografi. Baik di atas maupun bawah lautnya mampu membuat kita berdecak kagum. Nah, setibanya di Pulau Biawak, MC Friends akan segera melihat pantai berpasir putih yang indah dan mercusuar megah dari zaman Belanda. Dan pulau ini memiliki bibir pantai yang cukup landai. Dari Pelabuhan Karangsong Indramayu, dibutuhkan waktu tempuh sekitar 3 hingga 4 jam menggunakan perahu nih MC Friends. Banyak paket wisata Pulau Biawak yang biasanya ditawarkan oleh pihak pengelola. Biaya yang dikenakan memang cukup mahal, namun sebanding dengan berbagai fasilitas yang disediakan. Di antaranya adalah makan 4 kali, barbecue, coffee break, transport kapal, penginapan, perizinan, dan masih banyak lagi. Jadi, gimana nih MC Friends? Tertarik ke pantai Pulau Biawak? Langsung datang aja ke lokasinya ya. Pantai Balongan Indah. Pantai Balongan Indah menjadi salah satu objek wisata pantai yang recommended nih yang bisa kamu datangi MC Friends. Sajian wisata Pantai Balongan Indah sendiri bisa kamu kunjungi dengan harga tiket masuk Rp5.000 per orang aja. Murah kan? Dengan tiket masuk murah, MC Friends bisa menikmati pesona dan keindahan di Pantai Balongan Indah bersama orang-orang tercinta untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Untuk biaya tambahan lain yang harus MC Friends keluarkan ketika berkunjung ke pantai ini yaitu tiket parkir wisata. Tiket parkir wisata Pantai Balongan Indah ini hanya Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 ketika MC Friends berkunjung menggunakan mobil. Lokasinya sendiri mudah untuk diakses ya. Pantai Balongan Indah beralamat di Jalan Raya Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Objek wisata Pantai Balongan Indah sendiri berjarak kurang lebih 10 km saja dari pusat kota Indramayu. Wah, MC Friends bisa mengunjungi objek wisata Pantai Balongan Indah ini menggunakan kendaraan dengan waktu tempuh sekitar 20 menit perjalanan saja dari pusat kota. Untuk fasilitasnya sendiri, Pantai Balongan memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti area parkir kendaraan wisata, musola, kamar mandi, toilet, penginapan, hingga warung makan dan spot foto Instagramable. Pantai Lemah Abang. Kalau sudah ke Indramayu, jangan sampai lupa untuk mampir ke Pantai Lemah Abang. Berlokasi di kawasan Eretan, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, pantai ini juga menjadi salah satu destinasi favorit para wisatawan. Sesuai dengan namanya, pantai yang satu ini memiliki pasir berwarna merah, sehingga disebut Lemah Abang. Wah, pasti eksotis banget ya. Apalagi jika terkena sinar matahari. Nah, bentuk karang yang indah serta ombak yang tenang bisa kita nikmati saat berkunjung ke Pantai Lemah Abang. Pengunjung juga akan dimanjakan dengan banyaknya spot foto indah di kawasan pantai. Pantai ini dikelilingi oleh batu penahan ombak. Keunikan dan daya tarik tersendiri dari pantai ini adalah tanahnya yang berwarna kemerahan saat diterpa matahari. Dan ada nama lain dari Pantai Lemah Abang. Masyarakat biasa menyebutnya dengan Pantai LA. Eits, bukan Los Angeles ya, tapi Lemah Abang MC Friends. Terletak di kurang lebih 40 km dari kota Indramayu, pantai ini sangat mudah ditemukan karena berdampingan dengan Jalan Pantura, Jawa Barat. Pantai ini sangat mudah dijangkau oleh wisatawan karena lokasinya yang sangat dekat dengan jalur pantai utara. Objek wisata Pantai Lemah Abang memiliki fasilitas dan pelayanan, di antaranya seperti area parkir kendaraan, musola, kamar mandi, MCK, penginapan, dan masih banyak lagi. Memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sangat disayangkan kalau kita sudah berada di kota Indramayu, tapi tidak mengunjungi wisata pantai yang satu ini. Yuk buruan ajak keluarga, sahabat, temen buat liburan ke sini.
Kalau Nusa Tenggara Timur ada Pulau Komodo, maka di Indramayu ada Pulau Biawak yang bisa kamu nikmati ketika berlibur ke sana ya MC Friend. Wah seru banget ya MC Friend, hari ini kita jalan-jalan untuk mengetahui pantai yang ada di Jawa Barat. Mulai dari Pantai Pangandaran, Pantai Sukabumi, Pantai Subang, sampai Pantai Indramayu. Gak berasa juga MC Friend, waktunya Kicah Bakti mesti pamit undur diri ya di Zona Khatulistiwa. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar kamu gak ketinggalan episode yang ada di Zona Khatulistiwa. Kicah pamit, selamat beraktivitas, jaga kesehatan Anda, salam Zona Khatulistiwa, dan bye-bye.